Shalom kasih Kristus. Kita mungkin sebagai orang percaya atau pengikut Kristus sudah lama, tetapi seringkali hidup keimanan mengalami keraguan akan keselamatan yang diterimanya. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari dengarkan renungan ini sampai akhir agar iman kita dalam Yesus Kristus semakin mantap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Isilah hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami imani di dalam Engkau, kami memiliki keteguhan, kemantapan bahwa Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kami yang baik dan mengalami satu pertumbuhan, demikian juga bukan hanya bertumbuh tetapi terus mengalami satu buah-buah kehidupan yang menyukakan Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema jaminan keselamatan. Firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Demikian firman-Nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kasih Kristus, setiap manusia merindukan adanya keselamatan, baik di dalam dunia ini maupun di dalam dunia yang akan datang. Dengan merindukan keselamatan ini, maka tidaklah heran timbul banyak agama di dalam dunia ini. Di antara agama-agama tersebut ada kesamaan, yaitu pengikutnya diminta supaya menerima doktrin-doktrin atau asas-asas pengajarannya, meyakini cara-cara dan untuk menerapkannya dalam jalan kehidupan. Atau dengan kata lain, yang dikehendaki agama adalah supaya orang percaya sesuatu, sedangkan yang dikehendaki Alkitab ialah bukan menekankan percaya doktrin-doktrin atau asas-asas, melainkan yang terutama adalah supaya orang menerima seorang pribadi, yaitu Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang disampaikan, pertama adalah menitik beratkan pada suatu pikiran atau pendapat, sedang yang kedua menitik beratkan pada suatu pengalaman. Pembahasan secara umum mengenai keselamatan adalah seorang harus menerima Yesus Kristus secara pribadi agar memperoleh keselamatan itu, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekasih Kristus, sebelum kita berbicara tentang keselamatan, mari kita lihat keadaan manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, iblis menguasai dunia ini. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itulah sebabnya saat manusia jatuh dalam dosa, hidupnya cenderung negatif. Dengan demikian, iblis lebih mudah menguasai kehidupan manusia, sehingga mengakibatkan hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terputus dan menerima hukuman kekal. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa manusia semuanya telah berdosa, sebagaimana tertulis dalam Roma 3 ayat 9 sampai 20. Dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia berdosa, maka cara hidupnya adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 3 mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Cara hidup manusia yang berdosa tertulis juga dalam Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Orang yang berdosa hidupnya mengikuti jalan dunia. Tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kekasih, orang berdosa hidupnya senantiasa mentaati setan-setan. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Hidup orang berdosa tidak mengenal Yesus, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Akibat dari manusia yang berdosa adalah maut, tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia berdosa akan menerima upah, yaitu maut, dan akan dibuang ke dalam neraka. Tertulis dalam Wahyu 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kekasih Kristus, bila keadaan demikian, maka manusia memerlukan keselamatan. Keselamatan adalah hidup kekal atau kehidupan akan datang yang kekal. Tujuan dari keselamatan ialah menolong setiap orang yang percaya memiliki keyakinan tentang keselamatannya yang diperoleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak dapat menyelamatkan, tercatat dalam Mazmur 146 ayat 3. Walaupun beberapa cara atau usaha manusia telah dilakukan untuk memperoleh keselamatan, seperti agama, kesalehan, kebaikan, atau amal, dan lain-lainnya. Sesungguhnya keselamatan terhadap manusia berdosa hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kekasih Kristus, manusia telah melakukan semua usahanya untuk memperoleh keselamatan dan tidak akan berhasil karena manusia tidak dapat menyelamatkan dengan usaha sendiri. Jadi, melihat keadaan di atas, manusia memerlukan orang lain yang menjadi juru selamat. Berarti manusia harus mengetahui bagaimana cara memperoleh keselamatan itu. Sebab hal-hal di atas walaupun dilakukan tidak akan sampai kepada keselamatan, kecuali dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena melalui Yesuslah ada jaminan keselamatan kekal. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami tentang keselamatan. Tuhan, kami percaya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, di mana Tuhan yang telah turun dan menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Karena di dalam Engkau ada jaminan yang pasti tentang keselamatan. Maka dari itu Tuhan, tetap buka hati dan pikiran kami akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena di dalam Engkaulah itu yang memberikan jaminan yang pasti tentang keselamatan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan firman inilah yang meyakinkan iman kami, mengokohkan iman percaya kami di dalam Engkau, di mana Engkau telah memberikan jaminan akan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan buat
firman Tuhan. Maka kami tetap menjadi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.